Nah, akhirnya kita selesai untuk mengatur semua garisnya, tetapi teman-teman bisa lihat baru garisnya saja dan belum bentuk lengkungan yang seperti ini. Nah, jadi yang pertama hal kita lakukan yaitu klik garisnya, lalu klik kanan, cari untuk tukar ini ya, lalu kita atur. Maaf, tadi sedikit bermasalah. Nah, kita lakukan kembali, klik dan tahan, lalu atur arah lingkarannya seperti yang teman-teman inginkan. Lakukan berulang untuk garis yang sama hingga teman-teman mendapatkan bentuk garis yang teman-teman inginkan. Jadi itulah, tukar lagi, tahan dan tarik menggunakan left click. Kakak lagi recording mah. Maaf teman-teman, itu tadi ibu saya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini kita sudah mendapatkan bentuk garis melengkung. Nah, kita sudah mendapatkan garis yang pertama. Kita hanya tinggal mengatur garis yang kedua. Oh, satu kurang. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bentuk yang pertama, yaitu bentuk lingkaran pertama ini. Yang kedua, jadi sepertinya kita akan biarkan dulu seperti ini. Kedua, kita akan memasukkan objek yang kedua ke lingkaran ini. Kita letakkan di tengah. Terlihat sudah bagus. Lalu kita akan menyatukan objek yang ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lingkaran merah ini seharusnya menutupi areal ini, tetapi tidak. Jadi caranya kita klik kanan, lalu cari order, lalu cari in front of layer, fix. Nah, jadi menutupi, sudah menutupi. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini kurvanya kurang pas, jadi kita akan pindahkan sesuai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita zoom lagi.
kita turunkan, kita paskan. Lalu kita cek juga untuk bagian ujung satunya apakah sudah pas atau belum. Nah, jika sudah pas, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita akan membuat tulisannya dan gapura juga bentuk buku ini. Jadi hal yang akan kita lakukan berikutnya itu pertama, untuk membuat teksnya kita gunakan ini, text tool. Kita klik lalu buat, jangan di drag ya, jika kalian drag itu akan membuat bentuk kotaknya, kita tidak ingin membuat kotaknya. Ketik tulisannya sekolah menengah kejuruan teknologi informasi. Nah, jika sudah, kita gunakan menu teks ini, lalu fill text to path. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik, maka tulisannya akan menutupi seperti ini. Tapi karena tulisannya seharusnya kecil dan di tengah, kita atur lagi hingga setengah dari ukuran lingkarannya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa, karena tulisannya berwarna putih seperti ini, kita juga sudah berada pada bentuk tulis yang ini. Kita gunakan lagi klik text tool agar kita bisa memblok semuanya. Satu huruf tertinggal, blok, lalu pilih warna putih, klik di area kosong, dan kita sudah mendapatkan tulisan sekolah menengah kejuruan di informasi. Yang kedua, kita akan membuat bentuk gapura ya, kita akan membuat bentuk gapura. Jadi yang pertama kita perlukan adalah bentuknya. Untuk membuatnya, kita bentuk dulu menggunakan dua persegi panjang. Kurang lebih seperti huruf L ya, kita bentuk. Jadi tipiskan, atur. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita akan membentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Ini seperti yang teman-teman lihat. Jadi yang pertama kita lakukan, buat kembali bentuk kotaknya, tapi pastikan ya, membuat kotak besar, lalu di bawahnya juga buat perseginya lagi, persegi panjang, sesuaikan dengan panjangnya. Jika teman-teman pada saat proses pembuatan gapura seperti ini terlalu pendek, teman-teman bisa atur panjangnya, gunakan ikon seperti kursor panah, lalu drag ke bawah, atur sesuai panjang yang teman-teman inginkan. Lalu ini juga diatur sama, zoom, lihat, jika sudah pas, zoom out. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini juga ada bentuk lingkaran. Jadi kita akan menggunakan ellipse tool untuk membuat lingkaran. Lingkarannya tidak harus terlalu besar, jadi teman-teman bisa mengaturnya.
atur dengan jarak sesuai yang teman-teman inginkan seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, karena di sini terlalu tipis dua persegi panjang yang pertama, kita atur kembali. Kita harus yang kanan, tapi teman-teman bisa gunakan yang kiri. Untuk bangunan yang lain, teman-teman tidak harus mengubah posisi tata letaknya. Yang teman-teman harus lakukan hanyalah membuat yang baru. Jadi setelah itu kita buat lagi bentuk kotaknya, bisa. Nah, kita panjangkan lagi sedikit dan kita dapat. Ulangi lagi hal yang sama. Jika bangunan yang pertama menyusahkan kalian karena tepat berada di lembar kerja, pindahkan saja, lalu lakukan kembali hal yang sama, tarik dan pindahkan. Bentuk lagi yang sama, tapi jika teman-teman tidak ingin repot, lakukan kembali, tekan Ctrl C lalu Ctrl V, tarik dia, cari posisikan dengan baik. Jika sudah, bentuk persegi panjang di bawahnya kembali. Nah, kurang lebih segini. Lalu yang terakhir kita perbaiki yang ini, satukan lalu perpanjang dia. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa lihat ini baru bentuk awalnya. Blok semua, lalu tekan icon ini. Yang ini fungsinya sama untuk mengcombine, cuman kadang-kadang saya lupa namanya apa. Klik, maka teman-teman sudah bisa melihat bentuknya. Yang kedua, warnai dengan warna hitam. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ini baru sebagian yang jadi ya. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat bentuk-bentuk seperti ini. Jadi yang akan kita lakukan, buat bentuk lingkarannya kurang lebih seperti ini, lalu tutupi areal yang akan teman-teman jadikan bentuk. Kita warnai dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Tarik, sesuaikan, lalu blok. Gunakan antara dua ini. Jika salah, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl plus Z. Jadi hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Bentuk lagi lingkarannya dan lakukan hal yang sama. Teman-teman periksa dulu apakah sudah pas. Jika belum, perbaiki letaknya dan sebagainya. Jika sudah, blok lagi dan gunakan yang ini, tag minus front. Jadi teman-teman sudah mendapatkan dua. Lakukan terus hingga teman-teman mendapatkan bentuk gapura seperti ini ya, kurang lebih seperti itu.
teman-teman akhirnya sudah mendapatkan bentuk gapuranya. Tapi teman-teman bisa lihat masih kurang sama. Juga di sini masih ada satu yang melengkungnya terlalu besar. Jadi kita akan atur menggunakan tool yang ini ya, shape tool. Kita klik pada bangun ruangnya, dan teman-teman bisa lihat di sini. Kita atur dia. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat dulu bangun-bangun lainnya. Sudah. Cuman karena ini agak terlalu tipis, ya kita naikkan lagi. Kita atur. Kalau bisa ini di delete. Nah, cek, dan kita sudah dapat bangunan kedua. Hanya saja karena terlalu panjang, kita geser, sesuaikan dengan bentuk kurvanya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Agar teman-teman tidak harus mengulangi hal yang sama, kita hanya perlu memblok bentuk gapura ini, tekan tombol Ctrl C, lalu Ctrl V. Seperti biasa, kita akan mengcopy paste bentuk gapuranya. Nah, seperti teman-teman lihat sudah ada dua, tetapi kita gunakan ini, mirror horizontal tool. Kita klik, dan kita sudah mendapatkan dua gapura. Kita resize dulu dua-duanya. Pertama kita dekatkan dulu agar tidak menyulitkan. Blok semua. Jadi teman-teman bisa lihat, ups, sepertinya saya bilang semua memang semua yang keblok. Jika tidak, klik dulu, lalu tekan shift dan klik bangun yang berikutnya. Jadi teman-teman bisa memindahkan kedua gapura ini. Jadi kita resize menjadi agak kecil, dan kita tempatkan di tengah-tengah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah, tapi kita atur lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita klik di ruang bebas, dan kita atur. Ingat, kita harus selalu mengatur jarak posisi tempat dari gapuranya. Nah, jadi kita sudah hampir selesai ya. Sudah hampir selesai. Sekarang kita tinggal membuat bentuk bukunya. Untuk membuat bentuk bukunya, kita hanya perlu menggunakan ini, bezier tool. Two point line tool. Yang akan pertama kita lakukan adalah bentuk bukunya seperti ini, bernama buat garis miringnya seperti itu. Lalu yang kedua, menurun sedikit, kurang lebih seperti ini, bentuk lagi kurang lebih seperti ini, kalau bisa sejajarkan, dan terakhir buat satu garis lurus ke bawah. Nah, teman-teman sudah bisa lihat kita sudah mendapatkan bentuknya, tetapi kita juga akan membuatnya melengkung seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah menggunakan tool ini ya, shape tool lagi. Pertama kita klik, lalu klik kiri maksud saya, lalu klik kanan, tukar, pilih, lalu kita atur dulu seberapa lengkungannya. Lakukan hal yang sama untuk yang bawahnya. Nah, kita baru mendapatkan bentuk tebalnya.
kita akan menipiskan bentuknya ya, di drag lalu kecilkan. Nah, kita sudah mendapatkan bentuknya, tapi kita warnai dulu dengan warna kuning. Penjelasan saya tadi kurang. Pertama kita combine dulu mereka, atau tidak, blok mereka lalu warnai dengan warna kuning. Lalu gunakan lagi shape to point line tool, lalu berikan garis, dan jangan lupa kita atur, klik kanan langsung lalu tukar. Pastikan jaraknya seperti menghitung jarak per senti ya. Nah, kita sudah mendapatkan setengah bagian dari bentuk bukunya. Jadi apa yang akan kita lakukan berikutnya agar mendapat bagian satunya? Seperti biasa, blok, lalu copy paste menggunakan tombol Ctrl C, lalu Ctrl V. Kita drag dulu, lalu gunakan horizontal mirror. Atur. Nah, seperti teman-teman lihat, karena ini belum pas, jadi kita akan mengatur garisnya juga. Kita akan zoom, lihat apakah ini sudah pas atau belum. Jadi yang akan kita lakukan pertama adalah menggunakan shape tool ini, lalu mendekatkan kedua garis satu sama lain. Pastikan garis yang di atas juga terhubung ya, agar kita bisa menjadikannya bentuk buku. Ingat, pastikan untuk garisnya menyatu agar terlihat seperti kita sedang menggambar bentuk buku yang tebal, Jika sudah, zoom out, kita lihat hasilnya. Jika sudah,
kita blok mereka bentuk ukuran ulang. Nah, jadi seperti ini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita size ulang lagi bentuknya agar lebih terlihat. Pastikan bentuk bukunya di tengah ya, di tengah-tengah. Nah, kurang lebih di tengah seperti itu. Kita cek lagi seperti yang di sebelahnya, sudah pas atau belum. Jika sudah, kita size ulang mereka. Pastikan, ingat pastikan ini sudah berada di tengah. Kita atur bentuknya. Nah, jika sudah teman-teman resize, teman-teman lihat lagi posisinya sudah tepat atau belum, kurang lebih seperti ini. Kita akan posisikan terus hingga benar.